kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, ingat 5 perkara. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal saleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, ingat 5 perkara. Masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih
masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, ingat 5 perkara. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Baik, selamat pagi Indonesia, selamat pagi sahabatku semua. Apa kabar di suasana pagi ini? Harapan kami dari studio Anda semua dalam keadaan yang menyenangkan dan selalu dalam naungan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabatku, alhamdulillah hari ini saya Yosa dapat kembali hadir bersama Anda selama kurang lebih 90 menit ke depan di program Sehatku. Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Januari 2022 Masehi. Acara ini serentak disiarkan di seluruh jaringan Radioku Network, antara lain Radioku Kuningan, Radioku Majalengka, Radioku Batam, Radioku Bogor, Radioku Kuburaya Pontianak, Radioku Purbalingga, Radioku Tangerang, Radioku Berau Kalimantan Timur, Radioku Martapura, dan Radioku Aceh. Dan Anda juga bisa mendengarkan acara ini melalui audio streaming kami di www.buyayahya.org, www.radiokuonline.com, dan www.radioku.com ya. Baik sahabatku, untuk tema Sehatku kita kali ini nanti kita akan belajar bersama lagi. Kali ini kita akan bahas nanti tentang anemia ya. Ya. Sahabatku, anemia atau kurang darah adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Anemia dapat terjadi sementara atau dalam jangka panjang dengan tingkat keparahan yang bisa ringan sampai berat. Anemia merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin atau bagian utama dari sel darah merah yang mengikat oksigen berada di bawah normal. Orang dewasa dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobinnya di bawah 14 gram per desiliter untuk laki-laki dan di bawah 12 gram per desiliter untuk wanita.
Apabila kadar hemoglobin di bawah 8 gram per desiliter, anemia sudah tergolong berat dan disebut dengan anemia grafis. Untuk mengatasi anemia tergantung kepada penyebab yang mendasarinya, mulai dari konsumsi suplemen zat besi, transfusi darah, sampai operasi. Nah, sahabatku, alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio bersama saya Dr. H.M. Firdaus selaku narasumber kita pagi ini. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat dok ya. Oke. Alhamdulillah. Kita kembali di Rabu ini akan belajar bersama membahas tentang anemia. Ini kira-kira apa aja dok penyebab anemia, gejala dan juga pengobatannya itu seperti apa? Ya, karena anemia adalah salah satu hal penting yang menentukan kualitas dari seseorang. Ya, Oh, jadi ya seringkali kita abaikan, tetapi itu adalah menjadi Tolak ukur. iya, menentukan kualitas. Iya. Standarisasinya ya. Izin menyapa pendengar Bang Yos. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga guru kita Bu Yahya dan keluarga semoga diberikan umur panjang dalam ketaatan, dimudahkan semua urusan dunia, urusan dakwah, urusan akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Anemia itu sangat penting karena ya berpengaruh terhadap seluruh jaringan dan kemudian berpengaruh terhadap seberapa besar kualitas seseorang ya, karena menyangkut nanti kecerdasan, daya ingat, Masya kualitas Allah. hidup, daya tahan tubuh, umur, semuanya. Wah, luas sekali. Iya, luas sekali. Karena logikanya begini, kalau Iya. definisi anemianya kan ya kadar hemoglobin yang kurang ya, dan definisinya adalah karena hemoglobin yang kurang itu jadi daya angkut darah terhadap oksigen berkurang. Nah, sedangkan darah itu adalah suplai yang wajib ada. Wajib ada. Suplai yang wajib terpenuhi untuk sel bermetabolisme. Iya. Iya, kalau sel-sel yang berhubungan dengan anggota gerak ya mungkin hanya mengakibatkan jadi letih, hilang kekuatan, mudah capek, mudah lelah. Tetapi kalau sel yang berhubungan dengan otak kita, nah inilah yang saya maksud tadi, bahwa anemia ya berbahaya untuk kualitas seseorang dalam hal ya kan manusia itu memang kualitasnya ditentukan oleh kemampuan berpikir, Iya. daya ingat, kecerdasan, Betul. mampu menganalisa. Nah, hal ini yang menjadi tadi saya sebutkan bahwa anemia ini hal yang ya sering diabaikan banyak orang, tetapi padahal sangat penting. Seperti bahwa otak ini, kemampuan berpikir ini adalah kita anggap sebagai suatu organ tubuh yang paling penting, tervital ya. Iya. Dan artinya apapun yang kita lakukan untuk menjaga kita terhindar dari anemia, sebetulnya kita sedang menjaga organ vital kita supaya berfungsi maksimal, bisa cerdas, daya ingatnya tajam begitu ya. Nah, bagaimana jika kita bayangkan seseorang yang masih di periode belajar, tumbuh kembang, itu kemudian harus anemia. Nah, anak-anak juga ada anemia ya? Ya, memang yang paling dikhawatirkan anak-anak, karena kan anak-anak itu golden period ya. Golden period. Iya, jadi ibaratnya kalau nanam suatu pohon yang nanti akan kita petik hasilnya 40, 50, 60 tahun yang akan datang, maka kualitas pohon nanti itu tergantung pupuknya saat ini. Iya. Ya, jadi bahkan dimulai dari belum lahir. Artinya lahir. remaja calon ibu sudah dipikirkan. Betul. Makanya kenapa ada gerakan pemberian vitamin zat besi untuk remaja. Oh, iya. Itu sebetulnya mengingatkan kita bahwa sangat penting untuk mencegah remaja ini dari anemia. Iya. Itu hanya simbol saja diberikan penambah darah. Tetapi
harusnya menjadi suatu pengingat bahwa sangat penting sekali seorang remaja itu untuk dapat nutrisi yang sehat sehingga terhindar dari anemia. Karena mungkin kalau ahli negarawan misalkan akan mengatakan bahwa besar kecilnya negara tergantung ya anaknya yang generasi kan, seperti generasi muda seperti itu. Dan generasi muda terus diawali dari ibu hamil diawali dari remaja, terus begitu. Jadi penting sekali untuk menjauhkan remaja dari anemia. Ya semua, baik laki-laki perempuan. Cuma kalau perempuan itu kan ada kaitannya dengan nanti dia bakal jadi calon seorang ibu, iya. seperti itu. Memang bahwa seseorang yang mengidap anemia pun ya bisa aktivitas normal, cuma beda secara kualitas. Ada yang bilang bahwa gejala anemia tuh 5L, lemah, letih, lesu, lelet, lalai, loyo, banyak sekali ya. Jadi ada kaitannya dengan akhirnya kualitas seseorang itu ya bisa dibayangkan kalau lelet, kalau mudah lupa kan. Nah, di bangku sekolah seperti apa, yang ngantukan, terus dari nanti indikatornya dari nilai rapot, ya semuanya berpengaruh ya. Iya, bagaimana mungkin jadi seorang pemikir hebat gitu ya? Kalau dari awal sudah banyak loyonya. Iya. Yang nanti pada akhirnya biasanya ya nanti dewasa mengandalkan otot untuk bekerja, bukan otak, seperti itu ya. Jadi bukan tidak baik, artinya kita itu di wilayah ikhtiar, kita itu di wilayah upaya. Jadi ya kita harus berupaya maksimal gitu ya, bahwa hasil itu bukan wilayah kita. Jadi kalau semua upaya kita kemudian harus dikaitkan dengan hasil, kita akan banyak kecewa, Bang Yos. Ya, karena berarti kayak kemarin ada yang bilang hidup ini tidak sesuai harapan. Masya Allah. Ya, jadi kita itu wilayah upaya, maka upaya kita harus maksimal. Nah, untuk dapat maksimal mencegah anemia ya tentunya pengetahuan tentang nutrisi, bagaimana mencegah, dan disinilah penting juga ternyata MCU untuk anak-anak. Untuk anak-anak kan selama ini kalau MCU untuk dewasa ya, untuk dewasa. Tentunya untuk anak-anak ini dalam kaitannya dengan banyak penyakit-penyakit yang diderita pada usia anak-anak. Anemia, kecacingan gitu ya. Nah, itu suatu penyakit yang seringkali gejalanya tidak secara tampak, Bang Yos, sehingga seorang mungkin orang tua, ibu merasa anaknya baik-baik saja. Nah, gitu itu kan. untuk MCU untuk anak-anak di usia berapa, Dok, minimal? Enggak, jadi baiknya ya paling tidak setahun sekali. Memang ini belum menjadi suatu baru ini pendapat saya pribadi. Artinya banyak sekali anak dengan anemia itu cuma diketahui bahwa dia anemia saat sakit gitu kan. Padahal saat dia bermain sedang sehat, ibunya nggak tahu dia sedang anemia. Iya, ya memang untuk aktivitas otot, olahraga, bisa lari, bisa mampu main seperti temannya, ya nggak ada masalah, nggak beda. Cuma nanti dari sisi kualitas gitu. Jadi dari sisi kualitas berpikir, daya ingat, kemampuan menganalisa, nah itu akan ada bedanya seperti itu. Walaupun anemia ini menjadi salah satu faktor juga yang kemudian tidak kemudian menentukan kalau tidak anemia terus pasti cerdas, ya tidak juga ya, tergantung hal lainnya, pengajaran, pendidikan, lingkungan, stimulasi seperti itu. Tetapi paling tidak anemia ini menjadi dasarnya dulu. Memang ada juga yang misalkan, Dok, tetangga saya anemia katanya, Dok, kurus gitu ya. Tapi rapotnya baik, ya bisa juga. Tetapi mungkin upaya untuk dapat keadaan seperti itu harus susah payah. Contoh, misalkan kalau yang
mudah mengingat, mungkin baca sekali dua kali langsung hafal. Hafal, ya. Nah, kalau yang mudah lupa, tidak konsentrasi, mungkin harus 20 kali baru hafal, kan seperti itu. Nanya ke teman Iya. biasanya. Utamanya untuk daya ingat ya. Nah, kalau kita harus gini, mulai berpikir, kita kan ada misal ada asrama nih, pondok tahfidz misalkan. Iya. Ya, selain kita kemudian dari sisi metodenya, juga kita harus siapkan Nutrisi. kemampuan Iya. berpikirnya seperti itu. Maka kalau pendapat saya adalah nutrisi untuk seorang yang memang tugasnya mengingat itu penting sekali. Iya, Penting betul. sekali. Iya. Ya, jadi makan tidak hanya sekedar kenyang dan atau mungkin sesuai dengan selera. Nah, tetapi harus ada nutrisi yang Jadi kualitas ya. Kualitas. Jadi iya. bukan kuantitas tapi kualitas. Kita kalau dulu umum ada suplemen untuk mengingat tuh, yang kerjanya di yang- otak. Ya, ada Iya, ya. iya, iya. Nggak usah- Ciri-ciri apa gitu. Ya, nggak sebut merek ya. Iya, Ya, iya. artinya itu fungsinya apa? Fungsinya ya memang secara ilmiah meningkatkan daya ingat. Iya. Tetapi kan kerjanya juga ya sama, ada kaitannya dengan bagaimana suplai oksigen, kelancaran peredaran darah di kepala itu lebih lancar seperti itu. Iya, betul. Iya, jadi artinya selain metode yang diberikan untuk seorang anak itu untuk cepat hafal, cepat pintar, juga kita harus kondisikan kondisi fisik anaknya itu sendiri. Nah, dalam hal ini adalah nutrisi. Maka penting sekali asupan susu, makan bayam seminggu 2 kali, terus bayamnya 2 kali, kemudian sayur mayur yang beraneka ragam lah begitu ya. Cuma kan selama ini kalau identik untuk anemia itu mencegahnya adalah dengan sayuran hijau ya. Sayuran hijau karena mengandung zat besi. Oh, iya. Seperti itu. Jadi Seperti kangkung. harus dipikirkan itunya seperti itu supaya nanti kalau dok, tapi selama ini makan sama nasi kerupuk mampu sehari 2 halaman dok. Nah, Tapi nanti ke depannya jadi dengan nasi dan kerupuk saja 2 halaman. Apalagi kalau dengan Pakai bayam. bayam. Wah, bisa 8 halaman. 8 halaman. Nah, itu pikirnya gitu harusnya ya. Iya. Ya. Jadi selama ini kan Jangan bangga dulu baru ya, dapat 2 halaman. selama ini memang seringkali masyarakat, dok, saya dengan kebiasaan seperti ini pun saya sehat. Nah, Iya. coba dibalik pemikirannya bahwa Mindsetnya ya. dengan kebiasaan buruk saja sehat, apalagi kalau kebiasaan jadi baik, lebih baik lagi, lebih insya Allah. sehat, seperti itu. Nah, kita akan bahas nanti apa saja sih macam-macam anemia, dan kemudian pencegahannya seperti apa, seperti itu. Nanti jadi masih ada waktu ya Bang Yos ya. Jadi macam anemia itu digambarkan sebagai bahwa darah kita itu kemampuan ngangkut oksigennya berkurang. Nah, itu bisa disebabkan karena hemoglobinnya memang di bawah nilai tadi yang Bang Yus tadi sebutkan. Kalau laki-laki di bawah 14 ya. Kalau perempuan di bawah 12,5 kalau nggak salah. 12, iya. Kemudian kalau kemampuan oksigennya berkurang, apa yang terjadi? Nah, sehingga sel akan kekurangan dapat suplai oksigen, sehingga metabolismenya tidak maksimal. Nah, itu saja. Jadi ya, baik, nanti kita juga akan ikuti ataupun saya pengen tahu juga jenis-jenis anemia ya, apa saja. Dokter juga pasti ingin menyampaikan ya. Baik, untuk sebentar kita break dulu sebentar. Kita nanti akan sambung lagi di sesi berikutnya, dan untuk Anda yang mau berpartisipasi di acara ini, Anda bisa telepon, Anda bisa gunakan 085284700147, SMS atau WhatsApp di 081321461079. Untuk Facebook, Anda bisa ketik Radioku Cirebon. Kami segera kembali. Program Sehatku akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Ayo beriklan di radioku. Insya Allah usaha berkah, raih pahala dakwah.
Manfaatkan Radioku 92,9 FM Cirebon dan Radioku Network yang tersebar di beberapa kota di Indonesia sebagai media promosi usaha Anda. Bagi Anda yang ingin beriklan, bisa datang ke kantor Radioku yang beralamat di Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Jalan Pangeran Cakrabuana nomor 179, Blok Gudang Air, Sendang, Sumber, Cirebon. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi 0231 830 8843 atau 0853 2298 7620. Beriklan di Radioku, insya Allah usaha berkah, raih pahala dakwah. Ayo, mari kita belajar kajian Islam bersama Buya Yahya dan Umi Fairuz dalam acara Belajar Bareng Buya dan Umi. Seringkali begitu Bu ya, ketika kita membahas tentang masalah ini, rupanya saya pernah bertanya kepada si fulana, padahal dianggap sebagai orang yang mengerti agama, tapi katanya tidak masalah. Nah ini Bu ya, kadang adanya perbedaan di dalam menjelaskan kepada umat, itu yang menjadikan mereka tuh bingung ya. Kalau orang menempatkan dirinya di tempat yang namanya ustadz, dia harus benar-benar menjaga amanat. Kalau tidak, dia akan masuk neraka lebih dulu. Yang paling berani masuk neraka adalah orang yang paling berani dalam fatwa, yaitu yang sampai derajat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini berbahaya sekali. Kalau memang orang tidak mengerti, maka lebih baik dia mengatakan wallahu a'lam bishawab, itu sebagian daripada ilmu. Belajar bareng Buya dan Umi. Acara ini disiarkan setiap Senin jam 5.30 sampai dengan jam 7 pagi. Hanya di Radioku, inspirasi spirit hati. Sahabatku, bagi Anda yang memiliki barang bekas seperti segala jenis barang elektronik, kendaraan bekas, buku, dus, besi, tembaga, aluminium, bongkaran material dan lain-lain. Kini, Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah menyediakan peluang amal bagi Anda. Silahkan infakkan barang Anda, serta kami juga menerima jasa bongkar bangunan. Segera hubungi Bapak Saluki 085 222 521 769 085 222 521 769. Bisa juga konfirmasi lewat SMS dengan format nama, spasi, jenis barang, spasi, alamat lengkap. Insya Allah, kami akan menjemput langsung barang infak Anda. Dan apabila barang belum diambil sesuai schedule, segera hubungi kami atau Bapak Ibu dapat mengirim langsung ke Pondok Pesantren Al-Bahjah. Jadikan barang bekas Anda memiliki nilai jariah. Teman-teman, ada yang tanya sama saya, Bang, bagaimana caranya menambahkan rejeki di dalam kehidupan? Yuk kita bahas soal rejeki hari ini. Sesungguhnya mereka yang banyak menerima rejeki tidak berfokus pada dirinya. Mereka justru berfokus kepada orang lain. Pribadi yang melayani orang lain. Pribadi yang memberikan kepuasan kepada orang lain. Pribadi yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain adalah pribadi-pribadi yang pantas mendapat rezeki besar. Yuk kita lihat, para pengusaha-pengusaha itu berpikir semakin banyak kebutuhan orang lain yang dia penuhi, semakin banyak pula rezeki yang mengalir. Semakin banyak orang-orang yang dia layani, semakin banyak pula rezekinya mengalir. Semakin banyak orang-orang yang diberikan kepuasan dan kebutuhannya terpenuhi, semakin banyak pula rezekinya mengalir. So, jadilah pribadi yang melayani dan memberikan kepuasan serta memenuhi kebutuhan orang lain. Niscaya rezeki Anda semakin bertambah. Tetap semangat, gapai masa depan. Dengarkan dan ikuti program Inspirasiku bersama Bang Hak setiap Kamis jam 4 sore hanya di Radioku Cirebon. Inspirasi spirit hati. Saya Bang Hak akan memberikan kiat-kiat bagaimana merubah mindset dengan benar, khusus buat pendengar Radioku. Alhamdulillah,
kami informasikan untuk sahabatku, para pendengar setia radioku. Saat ini, jangkauan radioku 92,9 FM Cirebon meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, Subang, Brebes, Tegal, dan Slawi. Untuk sahabatku yang berada di Kota Brebes, bisa mendengarkan juga radioku di radioku 104,8 FM Kuningan yang jangkauannya meliputi Kuningan, Ciamis, Cirebon, Brebes, Tegal, dan Pemalang. Dan untuk sahabatku yang berada di Kota Subang, bisa mendengarkan juga radioku di radioku 92,4 FM Majalengka yang jangkauannya meliputi Majalengka, Tasik, Garut, Tol Cipali, Subang, Indramayu, dan Sumedang. Mohon doa dan dukungannya selalu dari sahabatku untuk radioku, semoga selalu berjaya di udara. Amin ya Rabbal Alamin. Radioku, inspirasi spirit hati. Di antara akhlaknya istri kepada suaminya adalah dia pandai dalam mendidik anak-anak di rumah dengan sabar, dengan telaten. Kemudian juga di antaranya bentuk perhatian orang tua kepada pendidikan si anak adalah hakimi siasatihim, dengan trik yang bagus. Ya, jadi harus punya trik. Bagaimana nih mengajak si anak tapi si anak ini nggak berontak. Yang sering gue sampaikan adalah kalau pengen ngajak anak, ajak paksa tapi seakan-akan nggak maksa. Gimana caranya? Biasakan dia. Ya, kita pengen anak kita ini rajin sholat. Kalau disuruh paksa ya nanti berontak. Namanya anak masih senang-senang main. Ikuti dan dengarkan program Keluarga Samawa, program yang membahas seputar kehidupan keluarga dengan segala permasalahan dan solusinya. Dikaji dari kitab Adabil Islam bi Nizamil Usrah, setiap Selasa pukul 5.30 sampai dengan pukul 7 pagi, hanya di radioku, inspirasi spirit hati. Wakaf tidak menghabiskan harta, justru mengekalkan harta dan menjadi jalan untuk meraih ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nilai manfaatnya tidak hanya dinikmati di dunia saja, namun juga dipetik hingga di akhirat nanti. Sahabatku, mari bergabung bersama dalam program Wakaf Tanah Al-Bahjah senilai Rp100.000 per meter persegi. Mari salurkan partisipasi Anda melalui Wakaf Center Al-Bahjah di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 777444179 atas nama Wakaf Tanah Pesantren Al-Bahjah. Untuk informasi umum 0231 8309 149. Untuk informasi transfer hubungi 0853 1122 2225. Tajwid berasal dari kata jawada. Itu kalau secara bahasa jawada itu artinya membaguskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingin belajar membaca Al-Quran dengan cara yang mudah dan praktis? Ikuti dan dengarkan program bimbingan membaca Al-Quran melalui program Tahsin On The Air setiap Jumat pukul 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Sahabatku juga bisa mendapatkan bimbingan langsung via telepon di nomor 085 284 700 147. Tahsin On The Air hanya di radioku, inspirasi spirit hati. Alhamdulillah, saat ini media dan dakwah Al-Bahjah sudah berkembang, seperti Al-Bahjah TV, Official Buya Yahya, Official Ummi Fairuz Ar-Rahbini, Radioku, Pustaka Al-Bahjah, dan event organizer. Namun, walaupun sudah berkembang, media dan dakwah ini belum mempunyai gedung yang memadai. Sahabatku, mari bersama mewujudkan gedung media center Al-Bahjah yang akan menjadi pusat perkantoran media dakwah Al-Bahjah. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 75144430011 atas nama Wakaf PMB Gedung Media Al-Bahjah. Informasi dan konfirmasi bisa menghubungi di 0819 1444 2583.
Kembali Anda ikuti program spesial Sehatku hanya di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sehatku, dan kami undang Anda untuk bisa berinteraksi di acara ini melalui telepon. Anda bisa gunakan 085-2847-00-147. Untuk SMS atau WhatsApp di 081321461079. Untuk Facebook Anda bisa ketik Radioku Cirebon ya. Kembali kita membahas dari tema kita ya, yaitu anemia. Dan saya tadi pengen tahu sebetulnya ada berapa jenis umum sih anemia ini? Ada yang bilang ada kekurangan besi, kekurangan zat besi, kekurangan besi. Baik, macam anemia ya paling mudah disederhanakan ya 3 penyebabnya. 1, produksinya tidak efektif, kurang ya. Ya. Yang kedua adalah umur dari sel darahnya yang pendek. Yang ketiga perdarahan. Itu saja. Wow. Ya, kalau tentunya dengan 3 hal itu berarti kita tahu antisipasinya kan. Kalau yang pertama, produksinya tidak efektif. Nah, dilihat dari namanya produksi, tentunya ada bahan, ada alatnya, kan ada seperti caranya. itu. Iya. Bahannya apa? Ya tadi nutrisi. Dan yang paling istirahat yang cukup baik. Paling umum penyebab anemia di Indonesia adalah kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi. Nah, ini kaitannya dengan gaya hidup. Ya, kalau mungkin keadaan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, masyarakat ya mungkin hampir semua itu mungkin suka sayur ya, sampai anak-anak pun begitu suka sayur. Cuma kan kalau saat ini pilihan makanan itu banyak, dan makin kesini makin modern kan. Bahwa ya saya pernah menyimak gitu ya ahli bisnis bahwa untuk dekade sekarang bahwa bisnis makanan instan itu sangat berpotensi menjanjikan. Frozen food ya. Karena zaman modern, jadi di freezer itu cukup ada bahan-bahan makanan yang sewaktu-waktu bisa diolah, sudah tenang. Sudah tenang ya, besok tidak perlu ke pasar. Sehingga ya mungkin konsumsi sayur per kapita, saya belum pernah dengar ya konsumsi sayur per kapita. Adanya konsumsi ikan yang diteliti itu. Konsumsi. Jadi kok ada per kapita, Dok? Maksudnya gini, yang biasanya kan konsumsi ikan laut per kapita, artinya gini, seseorang warga negara itu mengkonsumsi ikan selama setahun itu berapa kilo gitu. Seperti dari itu. Satu negara itu ya. Iya, rata-ratanya begitu. Nah, kalau misalkan mau lihat secara individu lah, Bang Yos, selama setahun kira-kira makan ikan berapa kilo, Bang Yos? Kalau misalkan seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali. Satu kali juga sudah. Ya artinya 1 kali artinya berapa kalau sekali makan? 2 on misalkan 200 gram. 200 gram. Kalikan kalikan 50 minggu saja. 50 ya 10 kilo. Itu bagus. Itu masih bagus begitu ya. Tapi ada yang enggak sampai segitu ya. Ya, banyak. Ya kita realitanya di lapangan lah. Ada orang ketemu ikan kok lebaran saja. Atau mungkin maksudnya ikan laut atau ikan mana? Sebetulnya ikan laut, ikan tawar ya bagus semuanya. Iya. Dan biasanya ya pemerintah ya itu yang sudah terukur ya konsumsi ikan per kapita. Ya mungkin caranya ya dari
produksi ikan secara nasional dibagi jumlah penduduk kan bisa kelihatan. Tapi kalau sayuran ini yang belum. Nah, itu dia. Sayuran yang belum, harusnya ada ukuran juga bahwa iya, jadi berapa kilo bayam yang dimakan oleh seseorang warga negara per tahun. Artinya gini, itu bisa jadi dasar untuk ngambil kebijakan, rencana atau mungkin suatu nanti intervensi kan gitu. Jadi nanti ada gerakan makan sayur gitu kan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah konsumsi sayur per kapita yang masih rendah seperti itu. Memang harus ada seperti itu. Ya, karena karena tidak terukur saja, tapi secara realita ya anak sekarang ketemu sayur dalam 1 minggu bisa dihitung berapa kali. Bahkan mungkin ada yang tidak suka sayur. Ya, ini ini bahaya nggak dokter kalau anak nggak suka sayur? Sangat bahaya, sangat bahaya. Jadi makan itu tujuannya bukan untuk sekedar kenyang, tetapi untuk memenuhi nutrisi. Terutama mikronutrisi. Mikro itu kecil. Iya. Walaupun mungkin seng, mangan, zat besi itu diperlukan dalam jumlah kecil, tapi kalau tidak ada maka jadi masalah begitu. Kadang minus ya. Jadi masalah. Jadi nanti bisa mengakibatkan gangguan metabolisme dan akan mengakibatkan penyakit. Seperti itu Bang Yos. Jadi penting sekali untuk mendorong, memotivasi masyarakat untuk bagaimana menganggap penting sayur mayur seperti itu. Jadi yang sering kita sampaikan bahwa makan itu ya nomor 1 adalah nutrisi, faedah, manfaat, bukan rasa. Ya. Nah, kecuali kalau masih anak-anak ya, kalau anak-anak itu masih makan itu adalah yang penting rasanya, bahkan yang penting warnanya. Warnanya itu ngejreng. Ada makanan yang nggak enak, warnanya menarik ya dimakan saja begitu ya. Iya, yang penting warnanya. Ada lagi dimakan ada asapnya gitu ya. Waduh, ya jadi maksudnya makan itu ada jadi asapnya, panas sih maksudnya. Ya ada. Kok ada asapnya? Baru lihat kemarin saya tuh. Artinya gini, setiap hari ada saja makan makanan yang lebih variatif dan itu akan semakin jauh meninggalkan anak itu dari suka sayur begitu. Iya. Apalagi ya orang tua mendukung ya. Jadi besok sebelum sekolah maamnya ini aja ya, sosis goreng atau nugget yang instan begitu, tidak ada sayurnya. Habis kalau nyayur capek ngulek ya ininya. Ya begitu. Terus alasannya gini, anak saya nggak suka sayur dok. Ya memang nggak sukanya tuh karena diawalin memang ibu nggak siapkan sayurnya. Ya jadi nggak suka sayur jadi akibat saja begitu. Ya tetap harus makan sayur begitu. Dok, kalau ada anemia aplastik itu apa dok? Nah, aplastik itu jadi tadi kan nutrisinya bahannya ya untuk produksi sel darah merah. Nah aplastik itu ya pabriknya jadi nggak mampu memproduksi. Walaupun bahannya ada, tapi sumsum tulangnya yang sebagai pabriknya sel darah merah itu tidak mampu memproduksi dengan baik. Seperti itu. Iya. Dan ini biasanya bawaan kalau yang ini. Oh, bawaan. Bawaan. Kalau yang tadi kan, kalau nutrisi kan ya emang ya dari gaya hidup kan. Kalau aplastik itu bawaan. Ada juga dari penyakit kronis, misalkan gangguan pada ginjal, gagal ginjal, itu biasanya serta-merta ada anemia. Ya karena hormon-hormon untuk memicu produksinya sel darah itu ya salah satunya di ginjal. Jadi kalau ginjalnya terganggu bisa terjadi anemia. Seperti itu. Itu tadi produksinya. Nah, kemudian yang kedua adalah umurnya. Jadi sel darah kita itu, sel darah merah umurnya 120 hari. Kalau karena suatu hal jadi umurnya pendek, maka ya terjadilah anemia di situ. Kemampuan darah mengangkut oksigennya berkurang. Dan ini harus harus dalam pengawasan dokter, silaturahmi dengan dokter terus seperti itu. Karena yang demikian seringkali mengakibatkan anemia berat. Ya, jadi anemia itu ada yang ringan, ada yang berat. Kalau talasemia apa dok? Apa sama juga? Ya, nah itu keadaan yang membuat umur sel darah merah jadi pendek. Wow, iya.
Ya. Nah, kemudian yang ketiga ya perdarahan. Kalau perdarahan ya orang kecelakaan, kehilangan darah seperti itu. Iya. Jadi kalau misalkan sumber kehilangan darahnya itu diketahui, itu masih mudah untuk ngatasinya. Tertolong ya. Iya. Kalau yang repot tuh anemia yang penyebabnya itu tidak diketahui dan tidak bergejala juga. Nah, ini yang repot. Penyebabnya Iya. tidak diketahui. Iya, ya ada. Ya kan tidak diketahui itu maksudnya gini. Misalkan seorang anak ternyata HB-nya 10 atau 9. Kan untuk tahu sebabnya apa itu dokter perlu analisa gitu ya. Betul. Ya paling sering defisiensi vitamin zat besi ya. Tapi kan ada penyebab-penyebab lain. Jangan-jangan tadi anemia aplastik atau ternyata talasemia seperti itu. Itu perlu biasanya pemeriksaan penunjang ya. Ini gejalanya nih kurang lebih lemes, cepat lelah, sakit kepala, pusing gitu deh ya. Betul. Sering ngantuk. Nah, kalau habis makan ngantuk itu anemia bukan dok? Saya ada suka. Nah, makanya salah satu gejala anemia kan ngantuk. Sedangkan ngantuk itu menjadi sebuah gejala dari banyak penyakit ya, banyak faktor. Termasuk ya tadi makan terlalu kenyang juga ya memang ngantuk. Tapi itu kalau habis makannya Bang Yosnya nyender, terus ada bantal di situ gitu. Terus ada angin, sepoi-sepoi. Yang ngantuk. Jadi bukan dari makanannya. Ya, coba kalau habis makan lalu langsung ditunggu aktivitas lagi, deadline, nggak akan ngantuk saya kira. Jadi kalau habis makan ngantuk itu ada faktor lain. Terus juga kulit terlihat pucat gitu ya, betul ya? Betul. Pucat, jadi salah satunya pucat, paling bisa dilihat dari telapak tangan kalau anak-anak. Kalau pucat ya pikirkan jangan anemia seperti itu. Dan salah satu penyebab juga yang sering pada anak-anak cacingan, Bang Yos. Oh iya. Cacingan. Jadi cacing itu mencuri makan. Mencuri makanan iya, ada juga yang mencuri darah. Emang si cacing doyan makanan kita apa? Ya makanya dia tinggal sebagai parasit di pencernaan kita karena itu. Iya, ikut. Buaya suruh pindah gitu ya. Iya. Ini kita sebenarnya ada PR 3 pertanyaan yang sempat tidak terjawab minggu kemarin ya karena waktu ya. Dan juga mungkin ini karena masuknya pun di menit-menit akhir ya, sehingga kami belum sempat membaca dan juga membalasnya karena kami juga butuh waktu untuk baca dan juga balas, sehingga dimana untuk para pengirim penanya itu hadir di menit-menit tengah acara ya. Jangan menit akhir pada masuk, sehingga kami juga agak kerepotan untuk mengatur ya. Kita coba untuk dari yang Umirina ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin bertanya ya dok. Semoga dokter dan Bang Yos sehat selalu, dimudahkan segala urusan dan tetap istiqomah. Ada ibu tetangga Umi usia hampir 55 tahun, punya riwayat asma akut setelah vaksin 10 hari yang lalu. Sampai sekarang beliau belum sembuh asmanya, malah parah dok, demam tinggi sekarang, sudah mendingan, gimana itu dok? Terima kasih atas jawaban dan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk asma itu adalah reaksi alergi. Alergi itu adalah hadiah dari orang tua, genetik, sifat yang diturunkan. Jadi alergi itu ya sifat seseorang, keunikan seseorang. Ada alergi yang munculnya itu ke gangguan kulit, ada alergi yang munculnya ke salah satunya adalah ke sistem pernafasan. Jadi saluran nafasnya menyempit, bronkusnya menyempit sehingga terjadi sesak. Nah, alergi itu ada pemicunya gitu. Jadi kalau yang asma hendaknya tahu apa pemicu yang dapat menyebabkan dirinya kambuh asmanya. Kalau masih bisa dihindari, hindari. Kalau yang nggak bisa, nah tentunya biasanya orang yang asma itu punya obat andalan biasanya. Jadi obat andalan dari yang paling ringan, jika masih efektif itu yang terbaik. Tapi kalau misalkan harus, dok saya harus ada inhaler dok, harus disemprot. Nah itu ya tentunya disesuaikan dengan apa yang direkomendasikan dokter. Jadi saran kami ke setiap orang yang punya sakit asma, jangan memilih pengobatan sendiri. Harus dokter yang menentukan. Karena prinsip dokter itu adalah akan memilihkan obat yang tepat,
bukan obat yang paling manjur ya. Kalau paling manjur ya bisa saja asmanya ringan dikasih langsung direkomendasikan untuk nebulizer misalkan. Ya memang langsung sembuh, tetapi ya ini tidak efektif. Kemudian nanti akan menjadi pengobatan yang ringannya jadi tidak efektif juga, biaya yang tidak efisien dan banyak hal ya. Jadi bagi yang punya sakit asma hendaknya sering silaturahmi ke dokter. Dan jika bisa tentukan satu dokter, jangan pindah-pindah dokter karena dokter itu penting sekali untuk mengetahui riwayat sakitnya, riwayat pengobatannya, riwayat alerginya. Jadi kalau saya sebagai dokter, saya dapat pasien baru, itu saya akan seperti dapat buku kosong begitu. Saya akan bertanya dari hal-hal yang yang dasar, kemudian akan menentukan diagnosa belum tentu saya diagnosanya langsung tepat. Iya. Tapi kalau misalkan seorang dokter sudah punya catatan yang panjang, itu biasanya diagnosanya lebih tepat dan nanti kalau diagnosanya tepat, pengobatannya pun tepat. Nah, seperti itu. Jadi saran kami ke tetangga tadi Umi, saran kami coba ke dokter ya, ke dokter paru kalau bisa, spesialis paru. Kalau yang mudah diakses ternyata paling dekat dokter spesialis dalam ya silahkan. Atau mau ke dokter umum silahkan. Nanti dokter umum pun kalau misalkan harus ada sesuatu yang harus dirujuk, direfer ya akan dirujuk seperti itu. Jadi jangan kemudian mengobati sendiri, jangan kemudian bertahan sendiri, nanti akan repot. Kemudian ada kaitannya nggak dengan vaksin? Insya Allah tidak ada. Jadi namanya KIPI, kejadian ikutan pasca vaksin itu 1 hari. 1 hari. Kalau misalkan muncul seminggu kemudian bukan KIPI lagi. Iya. Jadi faktor lainnya, begitu faktor lainnya. Dan bahkan kami sendiri kalau di lapangan banyak sekali KIPI itu artinya bias dengan sebab lain. Contoh gini, Dok, saya 2 hari habis divaksin kok mahnya kumat, gitu kan, nuduh vaksinnya, ya. Padahal saat nggak ada momentum vaksin pun ya sering kambuh mahnya gitu. Apalagi ditambah lagi ada psikologis, cemas, gelisah, khawatir, panik, nuduh vaksin. Nah itu sendiri menjadi penyebab utama mahnya kumat begitu. Jadi sejauh ini tidak ada laporan bahwa vaksin ini mengakibatkan KIPI yang berat, paling cuma demam ringan atau mungkin nyeri di tempat suntikannya. Untuk yang lain-lain itu belum menjadi sesuatu yang bermakna ya. Ada kejadian-kejadian di beberapa tempat tapi itu tidak bisa juga dibuktikan bahwa itu dari vaksin, seperti itu. Jadi insya Allah tadi karena udah 10 hari pasca vaksin ya bukan dari akibat vaksinnya ya, asmanya akibat lainnya ya. Ya, semoga untuk Umu Irina mendapat jawaban yang baik dari dokter ya. Kita coba angkat telepon, ada penelpon masuk ke pagi ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan selawatnya Bapak Ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Bu Yati dari Jemaras. Oh, dari Jemaras Kidul apa Jemaras Lor? Jemaras Kidul. Silakan Bu Yati, langsung aja. Salam kenal Mbak Dokter. Nggih, Bu Yati. Ini Dok, kan cucu tuh nggak mau sayur tuh, susah banget. Misal dimasukin ke dalam, kan sukanya dadar, dimasukin ke dadar tuh, itu sayurnya boleh nggak Dok? Usia berapa Umi? Usia 5 tahun lebih. 5 tahun lebih, iya. Boleh Umi, iya. Makasih Dokter. Iya, baik. Cuma itu aja Bu Yati? Iya. Baik. Nanti ada lagi tapi di lain. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk membuat suka anak terhadap sayur, ya tidak langsung kemudian anak harus suka sayur, lahap, bahkan mungkin
menjadi apa ya, jadi hobi ya. Ya tidak, tentunya dengan pengenalan namanya. Nah, tadi boleh dimasukkan ke dadar, boleh. Tapi bukannya jadi tergoreng ya kalau itu kan dengan minyak. Ya, yang penting kan ternyata saya makan bayam tadi. Ya, walaupun dengan dadar seperti itu. Jadi diumpetin tengah-tengah gitu. Ya biar tahu juga ternyata bayam ya enak, bisa dimakan begitu. Tapi saya tahu biasa yang penting kenal dulu. Iya, sama ini daun bawang biasanya. Ya. Yang penting kenal dulu. Kayak Bang Yus dapat makanan yang asing kan biasanya cuma jarinya doang yang nempel, terus cuma dijilat, oh rasanya gini, baru makan. Intinya kalau saya nggak suruh orang dulu makan dulu, enak nggak? Kalau enak ya makan, kalau enggak. Tetap aja nanti suapan pertama ujungnya doang dulu kan gitu. Iya. Saya kemarin lihat. Jadi ujungnya. Jadi intinya pengenalan. Nah itu pengenalan tuh penting. Jadi ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi pengenalan. Bahkan mungkin pengenalan itu dari visualnya dulu ya. Kalau misalkan gambarnya dulu gitu. Ya enggak, artinya di meja makan di rumah itu meja makan kok selalu ada oseng bayam, besoknya oseng kangkung, besoknya lagi oseng kacang panjang. Selalu begitu, visualnya dulu. Nah, sekarang kalau visualnya aja nggak ada gitu. Kadang juga taplak tuh gambar sayuran ada. Ya. Jadi jangan harap gini. Nak besok makan sayur ya, nah, baru mau masak gitu. Ya, jangan gitu. Wah, jadi lari dulu ke warung sebelum. Jadi memang harus dibiasakan dulu ada sayurnya setiap hari. Orang tuanya ternyata makan sayur terus, anak kan tahu. Contoh kan abis visual contoh makannya. Iya. Gitu. Ya sekarang kalau anaknya sudah makan sayur terus abinya bapak makan mie misalkan. Ya kan ya protes. Iya, jadi pasti protes. Jadi kalau kita menyuruh anak makan sayur ya kitanya makan sayur terus. Kitanya makan yang lain, ayam goreng ya repot ya. Jadi kalau tapi masuk dengan tadi dimodifikasi dengan dadar itu bagus sekali ya untuk mengenalkan anak terhadap sayur ya. Tapi kalau setiap hari sayur bayam juga kurang bagus ya. Bagus daripada enggak. Bagus daripada enggak ya. Ya tapi bagus sih, artinya bayam itu kan gini, sayuran hijau ya zat gizinya tidak terlalu berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, ada kok yang suka bayam tapi nggak suka kangkung, ada juga kan seperti itu. Ada yang suka bayam aja, kangkung nggak suka. Iya. Yang penting daripada tidak ya. Oke, kita coba sambut lagi penanya berikutnya, masih via WA yang minggu lalu belum terjawab. Ini dari dengan akhir digital 8596 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Hamba Allah dari Brebes. Sebelumnya mohon maaf dokter, mau tanya, aku diagnosa dispepsi TTH anexietis sudah 2 tahun. Kurang, aku rutin kontrol ke dokter dalam dokter dalam. Sampai sekarang, kemarin aku divaksin tanggal 15 November, 3 hari setelah divaksin gak ada keluhan, tapi setelah 4 hari, nah ini kipi juga nih, tanggal 18 November sampai sekarang ada keluhan bagian lutut, ngilu, kaki, pegal, tangan juga pegal, siku tangan rasa ngilu, telapak tangan juga pegal. Itu berbahaya nggak dok? Terus aku vaksin dosis 2, gimana, mau dilanjut apa enggak? Syukran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dilanjut aja ya. Iya, jadi dispepsi, kemudian DD itu diferensial diagnosa. Jadi dispepsi itu sakit mah lah kurang lebihnya, dan dokter mencurigai ada kecemasan. Ya, biasanya satu kesatuan antara sakit mah dan cemas itu, dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau mau ngobatin mah, obatin juga kecemasannya. Nggak bisa orang itu ngobatin mahnya saja, cemasnya tidak diobatin. Akan keliling dokter sekota nanti. Iya. Kita sering dengar pasien udah keliling dokter, mahnya ya begitu, kambuh-kambuhan, bahkan malah nggak. Kalau kambuh-kambuhan masih mending, berarti ada waktu sembuh ya. Tapi ini nggak sembuh-sembuh dok gitu. Ya lupa ngobatin cemasnya. Jadi cemas itu diobati ya. Jadi gimana cara ngobatinya? Ya sering kita bahas ya. Jadi kita tidak akan lepas dari masalah. Kita hidup itu ya, habis masalah A, besok B, besok C. Nah, bagaimana kita menyikapi masalah itulah yang membuat kita itu lebih
Jadi kita nggak bisa berharap nggak punya masalah, tetapi setiap masalah itu kita dengan menyikapi dengan benar, kita tidak akan stres gitu. Bahkan banyak orang yang masalahnya banyak tetap psikologisnya senang, gembira, riang, bisa ketawa seperti itu. Dan kita harus menjadi orang seperti itu. Mereka bukan abai, mereka bukan mencuekkan masalah, tetapi memandang masalah itu tepat gitu. Seperti itu. Latihan seperti itu ya. Kalau cemasannya hilang, insya Allah nanti sakit mahnya selesai sembuh. Ya. Amin. Amin. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Pak Dokter dan Bang Yus dan kita semua dipanjangkan usia dalam ketaatan, sehat walafiat. Amin. Maaf Pak Dokter, izin bertanya, apakah boleh minum jamu seminggu 3 kali? Atau bagaimana sebaiknya nih? Syukran Pak Dokter dan juga Bang Yus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamu itu yang penting kita yakinkan betul nggak jamu. Artinya gini, zaman sekarang itu banyak jamu yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Waduh. Ya, kalau bahan dasarnya biasanya itu biasanya tuh kunyit ya. Kemudian tapi ada bahan lain yang obat yang ditambahkan sehingga mempunyai efek seperti bahan kimia, obat kimia. Nah, maka jamu itu harus jelas produksinya seperti itu, dipertanggungjawabkan. Atau mungkin kita bisa bikin menyeduh sendiri atau meramu sendiri di rumah, itu lebih baik juga. Tetapi ada toleransi dalam manfaat jamu. Contoh, seseorang yang pada awalnya minum jamu itu sangat efektif, dapat mendatangkan manfaat yang nyata, tetapi kalau kemudian itu setiap hari minum jamu jadi hilang efeknya. Jadi toleransi kebal. Nah, jadi nggak salah mengkonsumsi, bahkan tadi kan cuma seminggu 3 kali ya. Bahkan setiap hari pun nggak masalah. Kan jamu herbal juga. Ya, kecuali jamu mengandung ada zat aktif yang dipercaya, misalkan membuat mabuk atau membuat seseorang itu tidak tidur. Nah, itu salah gitu ya. Tetapi kalau jamu yang sifatnya hanya supaya bugar, supaya energik. Nah, itu silakan diminum sesering mungkin, tapi efeknya akan hilang. Iya. Jadi seperti halnya kita nanti makan nasi saja gitu ya. Jadi tubuhnya sudah toleransi terhadap zat aktif yang ada di jamu tersebut. Jadi boleh ya. Boleh. Baik. Iya. Kita coba angkat telepon berikut ini dari siapa? Selamat pagi. Assalamualaikum. Silakan. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawat ya Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengan Mas Taufik, betul ya? Oke, langsung betul. aja ke Pak Dokternya. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Dokter, semoga sehat selalu. Amin. Doa yang sama untuk Pak Taufik ya. Begini Pak Dokter, jadi saya itu selalu mengalami ini baal di tangan tuh. Oh, kebal, kebas. Iya, kalau naik motor tuh baru sekitar 1 kilo tangan tuh udah terasa baal gitu. Usia berapa sekarang, Pak Taufik? Usia? Ya, tangan yang kanan. Ya, tangan kanan ya. Usia berapa Mas? Iya. Usia 38. Baik. Berat badannya? Terus, ya. Kalau bangun tidur juga tuh. Jadi baru kalau mandi tuh baru pegang sikat gigi aja tuh udah baal gitu. Jadi sering kerasa baal tuh tangan kanan tuh. Baik. Kira-kira menurut dokter itu seperti apa, Dokter? Baik. Ya, mungkin itu saja, Dok. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kita sering dapati di kehidupan sehari-hari, kalau baal, kesemutan itu hampir sama ya. Hampir sama. Itu akibat dari tekanan terhadap pembuluh darah. Jadi kalau misalkan Bang Yos duduk ngopi, sila, 1 jam, 2 jam, semutan. Bisa baal, bisa kesemutan. Ya, karena ada tekanan pada tubuh kita yang di situ akan mengganggu aliran darah, begitu, mengganggu aliran darahnya. Dan sama tadi gerakan tangan kanan Pak Taufik tadi itu adalah sama, ada tekanan di situ.
ada tekanan dan mengakibatkan aliran darah tidak lancar di situ, akibatnya baal seperti itu. Yang tangan kiri kan enggak, begitu. Artinya Pak Taufik dalam setiap megang suatu benda itu ada tekanan mungkin pada pembuluh darah, dan kemudian ada saraf yang mungkin tegang, tidak rileks, aliran darah terganggu sehingga mengakibatkan baal. Itu yang paling sering. Tapi yang paling penting lagi adalah coba Pak Taufik medical check up ya. Paling tidak sering silaturahmi ke tempat pelayanan kesehatan yang terdekat lah. Mungkin puskesmas atau mungkin ada tetangga kita seorang perawat. Nah, kita bisa cek tekanan darah kita atau mungkin cek gula darah kita, asam urat, kolesterol, itu harus dicek semuanya. Ya, jadi pentingnya medical check up adalah untuk mengetahui keadaan diri kita sebelum sakit. Jadi kita bisa mengantisipasi, bisa intervensi. Barangkali ada kebiasaan kita yang buruk, kebiasaan kita yang kurang baik terhadap kesehatan yang kita bisa rubah. Misalkan kebiasaan tidur malam, kurang istirahat, atau mungkin kalau kerja terlalu capek, melampaui batas. Atau juga ada lagi penyebabnya ternyata faktor psikologis, begitu ya. Jadi psikologis dapat mengganggu metabolisme, aliran darah, termasuk ada rileksnya saraf. Itu semua juga bisa diakibatkan dari faktor psikologis. Misalkan kalau ada dua perbandingan, sama-sama yang dilakukannya sama pekerjaannya, misalkan si Budi dan Pak Agus misalkan duduk sila bareng gitu. Yang satu plus cemas, yang satu tidak, maka ada perbedaan yang bermakna begitu. Jadi saran kami adalah medical check up untuk periksa tekanan darah, kemudian asam urat, kolesterol, gula darah, dan evaluasi introspeksi. Adakah kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat yang selama ini sering dilakukan? Tidur larut malam, kurang istirahat, kurang minum air putih, kurang makan sayur, kurang makan buah. Dan termasuk salah satu gejala kurang makan sayur itu baal juga Bang Yos. Jadi keadaan neritis. Jadi sarafnya itu dia kurang vitamin B kompleks biasanya. Maka ada metode juga bagi sebagian orang yang kalau sering baal, sering kesemutan, ya konsumsinya adalah suplemen vitamin B kompleks biasanya. B kompleks. Coba lakukan itu. Nanti kalau misalkan dengan tadi gaya hidup sehat, konsumsi B kompleks tadi direkomendasikan oleh kami ya. Kemudian tadi medical check up ringan. Kalau masih ada keluhan ya nanti coba konsultasi ke dokter. Seperti itu. Baik. Ya. Baik, kita kembali untuk istirahat sejenak. Ada beberapa komersial break yang kita akan putar. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Program Sehatku akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Ayo segera wujudkan bersama Al-Bahjah Tour and Travel. Al-Bahjah Tour and Travel melayani pemberangkatan ibadah haji, umroh reguler dan umroh plus, badal umroh dan badal haji. Tidak hanya itu, jelajahi alam Nusantara bersama kami dengan harga yang terjangkau. Ziarah Wali Songo plus Madura setiap bulan. Juga rasakan keindahan wisata religi internasional dengan harga terbaik kami. Antara lain Turki, Yaman, Mesir, Maroko, dan lain-lain. Al-Bahjah Tour and Travel. Kami adalah layanan travel yang selalu memberikan harga terbaik dengan layanan sangat prima. Al-Bahjah Tour and Travel. Jalan Pangeran Cakrabuana, nomor 179, Blok Gudang Air, Sendang, Sumber, Cirebon. Telepon 0231 830 8841, 0823 1701 0162 dan 0812 1444 9819. Al-Bahjah Tour and Travel melintasi keindahan cakrawala Islami. Marilah kita simak kesaksian salah satu konsumen setelah mengkonsumsi Maripro. Senengku
Kasemun, umur 62 tahun, tempat tinggal di Kampung Setungkit, Dusun 2. Sakit diabetes, kira 5 tahun, moto kabur, iku ndelok apa-apa, ketek kabur lah nggak iso jelas iku. Awake sakit kabeh, daya pikiran pun melayang, mangan diloke ngeli. Tapi selama ngombe Maripro, terus entek 2 botol iki, 5 tetes maune 5 tetes 3 kali sehari. Karena ini kesehatan wis mulai rada lumayan, tak kurangi 5 tetes 2 kali sehari. Iku keluhan-keluhan iku wis ora eneng kabeh entek kabeh, mari kabeh. Penak kabeh nang awak, enggak eneng sakit-sakit keluhan sakit males-males enggak eneng. Tenaga fit wae. Ku yo kerja dodos, iku ngangkati sawit, ngangkati pupuk kandang nang ladang. Ora eneng males tekan omah ku yo mau mane wong wedok enek kerjaan sing anu enggak iso di anu aku tak bantu. Awak pun mulai sehat, maune awakku kurus kaya ngomong kaya kodok kena matahari, jemur. Maripo tak akui khasiate, cepet khasiate ngobati awakku iki wis mulai sehat. Alhamdulillah berkat Maripro. Luar biasa lah Maripro itu. Maripro lebih dari jamu tetes biasa. Inovasi terbaru yang menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia yang memiliki segudang manfaat. Maripro bisa Anda dapatkan di Radioku Cirebon. Hubungi 085 284 700 138. Maripro, lebih dari jamu tetes biasa. Penyakit kronis belum sembuh juga. Mungkin dari kita banyak yang menganggap sepele kebiasaan ngemil, makan junk food, minum susu berlebihan, dan makan tidak teratur setiap harinya. Padahal dari sana, berbagai masalah pencernaan akan muncul dan merupakan awal mula datangnya penyakit-penyakit kronis. Ya, madu Abian, plus propolis dan doa syifa sudah diracik secara khusus dari herbal-herbal terbaik plus propolis dan pertama di Indonesia sebagai obat herbal alami yang dahsyat dan berkhasiat, insya Allah dapat mengobati penyakit ringan, kronis, bahkan penyakit non-medis. Madu Abian juga terkandung madu Arab, madu super, madu 3 herbal, ekstrak brotowali, antawali, kapulaga, mahoni, bee pollen, royal jelly, bidara, habatus sauda, zaitun, kurma, pegagan, pucuk serbuk kurma, dan air zam-zam. Madu Abian 100% alami tanpa efek samping. Kemasan lebih besar. 1 botol berisi 350 gram. Bersertifikat MUI serta perizinan dari Dinas Kesehatan. Untuk konsultasi dan pemesanan silahkan hubungi 085 284 700 138 atau dapatkan Madu Abian di studio radioku LPD Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Untuk warga Ciayu Majak Kuning, sekarang gak usah bingung lagi cari jasa percetakan untuk memenuhi kebutuhan percetakan Anda. Al-Bahjah Percetakan menerima berbagai macam pesanan media cetak seperti buku majalah, undangan, kalender, spanduk atau baliho, brosur, nota, yasin, ID card, neon box, handtag, kartu nama, buku agenda, print A3, kop surat, kaos, dan sebagainya. Tersedia juga kaos dakwah, dan setiap pembelian berhadiah tasbih digital. Mari berdakwah bersama kami. Kunjungi dan pesan segera kebutuhan percetakan Anda. Al-Bahjah Percetakan beralamat di Jalan Kanggraksan nomor 46, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Al-Bahjah Percetakan, solusi keberkahan percetakan Anda. Sahabatku, bagi Anda yang memiliki barang bekas seperti segala jenis barang elektronik, kendaraan bekas, buku, dus, besi, tembaga, aluminium, bongkaran material, dan lain-lain. Kini, Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah menyediakan peluang amal bagi Anda. Silahkan infakkan barang Anda. Serta kami juga menerima jasa bongkar bangunan. Segera hubungi Bapak Saluki 085 222 521 769 085 222 521 769. Bisa juga konfirmasi lewat SMS dengan format nama, spasi, jenis barang, spasi, alamat lengkap. Insya Allah, kami akan menjemput langsung barang infak Anda. Dan apabila barang belum diambil sesuai schedule, segera hubungi kami atau Bapak Ibu dapat mengirim langsung ke Pondok Pesantren Al-Bahjah.
Jadikan barang bekas Anda memiliki nilai jariah. Kang Farhan, makan siang bareng yuk. Makan apa? Chicken aja, pasti mantap. Kalau chicken pasti menunya gitu-gitu aja. Cari yang lain aja yuk. Nanti dulu, kalau yang ini mah lengkap Kang. Gimana? AB Chicken, udah menunya nikmat, juga bikin dompet nggak sekarat. Wah, mau dong. Menunya apa aja? Menunya ada menu utama, menu paket, menu spesial, menu geprek, menu spaghetti, menu snack, dan menu paket Rohmat. Banyak banget dan juga banyak macam minumannya Kang di sana. Wah, yaudah, yuk KB Chicken aja. Untuk info dan pemesanan, hubungi admin cabang Timur Pusat di 0821 1600 0884 untuk wilayah Ciayu Manjakuning dan Bandung sampai Cianjur. Atau untuk Anda yang berada di wilayah Bodetabek bisa menghubungi di admin cabang Barat di 0821 2264 7183. Abi Chicken, lezat ayamnya, berkah nikmatnya. Kembali Anda ikuti program spesial Sehatku hanya di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Kembali ada masih bersama kami di program Sehatku dan kita masih bersama membahas tentang anemia ya. Dan juga pada kesempatan ini kami masih ada beberapa pertanyaan yang kita akan coba jawab ya. Jangan sampai ada PR lagi, pengennya sih seperti itu. Ini dari dengan nomor akhir 3641. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Pak Dokter dan Bang Yos dipanjangkan usia dalam ketaatan. Oke. Kemarin kan ada jadwal vaksin untuk anak 6 hingga 11 tahun ya, Dok. Tapi kebetulan anak saya sudah sedang batuk pilek minum obat. Jadi saya memutuskan untuk ditunda. Apakah kalau sedang batuk pilek nggak apa-apa kalau tetap divaksin, Dok? Mohon pencerahannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang menentukan nanti dokter yang men-screening di tempat vaksin ya. Iya. Tetapi kalau secara umum batuk pilek ringan tanpa demam boleh divaksin. Yang tidak boleh itu saat sedang demam. Iya. Saat demam. Kalau batuk pilek kan nanti dilihat sama dokternya. Batuk pileknya apakah karena alergi saja? Faktor cuaca bukan infeksi, maka boleh divaksin. Ya, jadi hanya keadaan demam atau batuk pilek yang diakibatkan infeksi yang mungkin ditunda untuk vaksinnya. Tuberkulosis pun itu kan batuk ya, karena infeksi itu pun boleh divaksin, tidak nunggu sembuh tuberkulosisnya. Jadi yang penting sedang pengobatan rutin ya sudah divaksin. Sejauh ini aman seperti itu. Ya, semoga jawabannya membantu. Jadi boleh ya, lagi pilek, lagi batuk juga divaksin karena sudah ada dokter yang men-screening ya. Kita coba angkat telepon berikut ini. Terputus ya. Silakan Anda bisa ulang kembali untuk telepon. Silakan tadi ya yang sempat terputus tadi mau saya angkat. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Silakan, dengan siapa di mana? Izinnya Pak Guru Besar Buya Yaya. Iya, silakan. Semoga Guru Besar Buya Yaya dan kita semua para pejuang di Al-Barja diberkahi hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Ini Dok di luar tema boleh? Tidak apa-apa Umi. Dengan Ibu siapa nih? Kan Ibu tuh udah vaksin 2 kali. Ya. Cuman setelah vaksin 2 kali
ininya tuh, indera penciumannya tuh menghilang. Jadi apa itu sunatullah? Apa gimana tuh? Tapi ibu sehat-sehat aja sih. Itu sejak kapan menghilang indera penciumannya? Setelah vaksin. Setelah vaksin. Hari pertama pas setelah vaksin atau beberapa hari kemudian? Beberapa hari kemudian. Oh gitu ya. Sudah ke dokter? Belum sih dok. Oh belum ya, baik. Cuman kan ada sehatku di Al-Bajah jadi pengen di itu aja. Makasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak berani ke dokter, berarti ke dokter sehatku aja katanya. Nah, berarti kalau kejadiannya sudah lewat dari 1 hari pasca vaksin, itu bukan kejadian ikutan pasca vaksin. Jadi tidak ada kaitannya dengan vaksinnya. Kemudian hilang indera penciuman itu banyak penyebab ya, tidak hanya yang selama ini kan identik dengan COVID gitu ya. Bisa penyebab lain, misalkan sinusitis atau memang ada infeksi atau memang ada proses radang seperti itu. Tapi mungkin ringan. Baiknya ke dokter untuk diperiksa dan dijelaskan. Tetapi kalau mungkin karena keadaan umum itu kondisi umum secara umumnya ibu merasa baik, walaupun mungkin hanya hilang indera penciuman, tetapi kerja masih produktif, tidak pusing, tidak demam, tidak ada lemah letih lesu, tidak ada batuk, tidak ada sesak, ya mungkin ya nggak apa-apa, ibu menunda ke dokternya. Tetapi ya kalau sudah lewat seminggu hilang penciumannya ya ke dokter itu lebih baik, silaturahmi ke dokter untuk diperiksa. Khawatir ada sakit lain, tapi semoga sih tidak. Tetapi ada keadaan-keadaan juga yang kita ada temukan di pasien kami itu pernah COVID positif, kemudian ya memang hilang penciumannya itu lama begitu, ya, lama. Dan tapi yang demikian tidak bahaya juga gitu. Tinggal nanti terus nutrisi saja, istirahat cukup, hindari faktor stres, olahraga teratur, kena sinar matahari, dan udah nanti insya Allah membaik sendiri. Kalaupun misalkan itu sinusitis pun, ibu tinggal yang penting makan teratur, bergizi, istirahat cukup, nanti juga sembuh sendiri. Kecuali ada gejala penyerta yang berat ya, ada demam atau mungkin infeksinya serius. Nah itu perlu intervensi. Mungkin dokter kalau memang penyebabnya infeksi, antibiotik nanti diberikan. Tapi kalau ibu selama ini merasa baik-baik saja, ya sudah ditunggu saja. Semoga indera penciuman yang hilang ketemu kembali. Jadi kayak barang hilang saja ya. Tapi memang membuat panik memang kalau dok kan kok saya hilang nggak bisa mencium ya dok, seperti itu. Makanya saya kalau lewat ini Bang Yas lewat sesuatu yang mungkin di situ ada bau tidak sedap, saya tuh timbul syukurnya tuh, alhamdulillah hidung saya tuh masih normal gitu ya. Karena saya sering mendapati pasien yang bingung hilang penciumannya hilang. Jadi saat kita mencium sesuatu yang menyengat, yang bau, yang mungkin selama ini kita bakal kesel, ternyata kita malah syukur di situ. Karena cium, tanda hidung saya normal seperti itu ya. Ya semoga Umi segera pulih indera penciumannya, makan yang sehat, perbanyak buah-buahan, sayur mayur, minum yang banyak. Ya. Oke. Pendapat berikutnya silakan. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apa kabar, sehat Mas Kang Mas Rugin? Alhamdulillah sehat walafiat Kang. Mau tanya apa ini kepada dokternya? Ini istri saya tuh dok. Kenapa? Kalau datang bulan ya sakit perutnya tuh kok. Oh. Iya. Sudah lama sejak gadis atau baru-baru ini? Sejak gadis. Sejak gadis. Kata orang tua sih. Apa tuh? Katanya sembilang. Apa sembilang? Sembilangan ya. Jadi dikasih ikan sembilang tapi masih aja. Ya. Tapi sudah punya sekilo harusnya ngasihnya. Tapi sudah punya omongan. Aja dok. Ya. Kalau udah 2-3 hari 4 hari sih udah ini enggak. Iya 2 hari. Pertama aja yang sakitnya luar biasa tuh. Luar biasanya sampai maaf sampai muntah, sampai guling-guling, nonjok enggak ya? Sampai enggak, pingsan? Sakitnya aja pokoknya. Sampai pingsan enggak? Enggak. Jangan-jangan itu pura-pura sakit. Nangis dah. Oh nangis, sampai nangis. Oh iya. Baik. Setiap datang bulan tuh. Sudah punya momongan putra-putri?
Udah 5. Alhamdulillah ya sudah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Coba kami jelaskan ya. Iya, masih Pak ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya nyeri premenstruasi namanya ya, memang wajar. Cuma dikatakan tidak wajar jika nyerinya itu sangat nyeri. Dan mungkin tadi kalau sampai nangis beliaunya ya berarti nyeri betul. Dan saran kami coba ke dokter kandungan yang muslimat ya, nanti diperiksa. Biasanya sih mungkin faktor hormonal saja, tapi ada kalanya juga ada kista atau ada sesuatu. Tapi yang insya Allah tidak berbahaya. Buktinya putra putrinya sudah 5, artinya nggak apa-apa. Cuma maksudnya supaya nanti kalau memang hormonal ya artinya nggak apa-apa kan begitu. Kalau misalkan ternyata ada kista atau lain bisa direncanakan mau diapakan seperti itu. Dan dibiarkan pun nggak apa-apa sebetulnya. Tinggal gini, kita kadang-kadang ada suatu hal bisa mungkin minuman, makanan atau obat tertentu yang membuat nyaman. Boleh dilakukan, minum saja. Kan ada obat memang pereda nyeri pada ibu menstruasi, memang ada. Seperti itu ya. Jadi boleh minum obat pereda nyeri yang khusus untuk ibu menstruasi. Ya, dengan obat itu kalau nyaman ya sudah, nggak perlu ke dokter. Tapi kalau dengan obat itu kemudian tidak berkurang nyerinya, kami sarankan ke dokter untuk sekedar medical check up seperti itu. Mungkin itu Ustadz, semoga sehat semuanya, ibu nyerinya hilang. Iya, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan via Facebook. Kita coba bacakan dari Putra Amos di Pasuruan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina wa Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pak dokter, saya izin bertanya, saya batuk tak kunjung reda. Sudah diperiksa ke dokter, kata dokter penyakit jantung. Mohon jawabannya Pak dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam mengobati suatu penyakit itu yang penting bukan obat tetapi sebabnya apa gitu kan. Okay. Sebabnya apa. Yang paling sering kalau batuk nggak sembuh itu alergi kok. Alergi. Jadi angin, debu, polusi, asap, cuaca, termasuk aktivitasnya di mana, tempat bekerjanya di mana, itu bisa menjadi penyebab alergi. Dan kalau saran kami tetap ke dokter ya, ke dokter untuk supaya tadi, kalaupun memang tadi dokter mengatakan ini dari jantung, ya coba pasti dokter kan merekomendasikan ketemu dokter jantung di mana gitu kan. Ya kalau memang ada waktu dan ada kesempatannya, lakukan lebih baik itu ya. Jadi tetap bahwa ikhtiar untuk mencari kesembuhan ya insya Allah itu ya kewajiban kita begitu ya. Tetapi kalau misalkan belum ada waktu untuk ke dokter jantungnya ya hendaknya evaluasi barangkali ya selama ini aktivitasnya terlalu berat barangkali, karena jantung ya sebetulnya gini, kalau jantung itu dia bisa kita peringan kerjanya dengan dengan aktivitas fisik, jangan yang berat, lakukan yang ringan-ringan saja dan jangan berpikir yang berat. Jadi kalau tidak hanya aktivitas berat yang mengakibatkan jantung bekerja berat ya, tetapi aktivitas pikiran pun, misalkan cemas, memikirkan sesuatu, tanggung jawab yang banyak, kerja yang seharian, itu juga dapat mengakibatkan kerja jantung lebih lelah seperti itu. Ya, saran kami coba tadi sebab batuknya apa, coba diamati. Oh, saya kalau kena debu batuk, oh jadi jangan kena debu. Kalau saya kena dingin batuk, jangan kena dingin, seperti itu. Kalau misalkan dari jantung ya coba tadi peringan kerja jantungnya. Tapi kalau ada waktu dan ada kesempatan tadi ikuti saran dokter yang merekomendasikan, itu lebih baik. Ya, semoga sehat-sehat ya Putra Amos di Pasuruan. Ya, terima kasih dokter atas ilmu yang disampaikan, dan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa memahami dengan baik dan benar ya. Kita langsung tutup aja dan terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Kami akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Yosa. Saya Dr. Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, terima kasih Anda telah menyimak program Sehatku
Nantikan kembali program ini pekan depan hanya di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Semoga bermanfaat. Amin ya Robbal Alamin. Radioku. Radioku, inspirasi spirit hati. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat ini Anda tengah mendengarkan Radioku, inspirasi spirit hati. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Radioku dalam Infoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Maulana dengan Infoku. Berikut informasi seputar Al-Bahjah. Untuk sahabatku yang ingin membayar zakat, pastikan Anda menyalurkan ke yang berhak menerima zakat. Anda bisa melalui Zakat Center Al-Bahjah untuk menyalurkan zakat Anda. Berikut informasi selengkapnya yang disampaikan guru kita, Buya Yahya. Kemudian yang terpenting dari itu semua adalah membayar zakat sampai Anda tidak bayar zakat. Zakat wajib bagi Anda. Jangan senang berderma lalu tidak bayar zakat. Langsung ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7.240.000 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 451 atau Bank Muamalat nomor rekening 139078979 atas nama Al-Bahjah Zakat Center, kode bank 147. Agar diketahui bahwasanya zakat di sini bukan dimakan santri dan bukan untuk membangun pondok pesantren, tapi akan disalurkan kepada yang berhak dari kaum fakir dan miskin. Saya Irfan Maulana, Radioku Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Infoku. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya dari Radioku, inspirasi spirit hati. Infoku didukung oleh Madu Abian, Mari Pro, dan Gus Al-Hindi. Radioku. Radioku, inspirasi spirit hati. Segera Anda ikuti Himmah Pagi, program silaturahim, motivasi dan hikmah, menemani aktivitas pagi sahabat dengan berbagai info, request nasyid, sharing, dan berbagi salam ukhuwah. Hanya di Radioku, inspirasi spirit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabatku semua? Kami doakan sahabatku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali bersama Himmah Pagi yang akan menemani aktivitas sahabatku semua bersama saya Ilham Ari Permana. Jurnal pagi hari ini kita akan informasikan berita hangat seputar Ciayu Majakuning. Tidak hanya itu, kita akan hadirkan pula info dunia Islam. Dan di penghujung Himmah Pagi nanti, jangan lewatkan lifestyle serta kiat dan tips. Inilah informasi pertama untuk Anda, Jurnal Pagi. Jurnal Pagi, Radioku Network.